Hai semuanya, welcome back to YouTube channel Dosen Hype Official. Bertemu lagi dengan saya Nisa. Udah lama banget nggak ngonten karena kesehatan teman-teman, kesehatannya lagi kurang baik. Mudah-mudahan setelah ini saya dan tim bisa lebih rajin lagi dalam buat konten yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baik, dalam video kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan tips menyelesaikan skripsi dalam waktu 1 bulan. Wow, bisa. Karena sebelumnya teman-teman yang perlu diketahui bahwa saya pernah men-challenge mahasiswa bimbingan saya sendiri belum lama, beberapa bulan yang lalu. Saya menerapkan metode ini untuk mahasiswa bisa jalankan gitu ya. Dan alhamdulillah banget dia berhasil. Berhasilnya gimana? Berhasilnya dia bisa menyelesaikan dalam waktu yang singkat ya. Hasil sidangnya memuaskan, dapat nilai A, banyak apresiasi dari dosen penguji. Nah, lengkap banget tuh. Saya sebagai dosen pembimbing pun bangga jadinya. Oleh karena itu, karena sudah ada yang berhasil, maka saya coba share ke teman-teman semuanya untuk bisa diterapkan mahasiswa dalam menyelesaikan skripsinya. Pokoknya intinya kita harus tepat waktu aja, gitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu biar nggak lama ya. Langkah pertama adalah yang paling penting, yang paling dasar adalah teman-teman harus menguasai tema penelitiannya. Itu penting. Karena kalau kita tidak menguasai tema, kita akan bingung. Bingung dalam hal mau mengerjakan apa, mau melakukan apa, mau mendeskripsikan apa. Yang ada di depan laptop cuman bengong aja, main handphone, buka Instagram, stalking mantan, atau yang lain gitu lah ya. Tapi kalau misalkan teman-teman paham terkait dengan temanya, teman-teman dapat gambaran, ada bayangan akan mendeskripsikan apa, akan menuangkan ide apa dalam penelitian teman-teman. Itu yang langkah pertama. Yang kedua adalah teman-teman harus paham juga alur penelitiannya. Ya. Jadi kalau kita temanya paham, alur penelitiannya kita mau ke arah kemana? Alur itu kan dari awal, kemudian dari bab 1, bab 2-nya, bab 3-nya nanti seperti apa, arahannya mau kemana, ya, bagaimana metodenya, bagaimana analisis datanya, sampai ke kesimpulan, sampai daftar pustaka, sampai selesai, itu teman-teman harus paham. Kalau teman-teman nggak tahu alurnya, ya percuma. Kita akan stuck juga, nggak akan menyelesaikan, nggak akan mengerjakan skripsinya, gitu ya. Kalau temanya dikuasai, alurnya paham, wah insya Allah udah kedepannya akan lancar gitu ya. Terus yang ketiga, ya, yang tidak kalah penting adalah teman-teman harus sering atau rajin dalam membaca referensi, ya, jurnal, buku, atau apapun yang bisa dijadikan sumber untuk menguatkan tema penelitiannya, ya, supaya ada banyak masukan, ada banyak teori-teori yang menguatkan kita dalam mengerjakan skripsi. Jurnal itu pun mudah kita gapai. Yang penting tadi, teman-teman ada niat, ada kemauan untuk membaca referensi atau jurnalnya. Yang relevan tentunya ya, dengan penelitian teman-teman. Yang keempat, nah ini apa ya, ini sih sebenarnya yang sering saya katakan ke mahasiswa saya sendiri gitu ya, adalah jangan malas. Jangan malas. Karena malas itu kenapa ya? Itu melekat banget gitu nggak sih ke dalam kita gitu, ke dalam diri kita gitu kan. Nggak cuma mahasiswa.
Ya, semua orang pasti ada malesnya gitu kan. Tapi ketika teman-teman sedang mengerjakan skripsi, sedang menyelesaikan skripsi, maka jangan pernah males. Males itu banyak tuh halnya. Ada males bimbingan, ada males ngerjain, ada males revisi, ada males chat dosen pembimbingnya. Nah tuh, kalau teman-teman tadi sudah menguasai tema, sudah tahu alurnya, sudah sering membaca referensi atau jurnal, tetapi males, percuma. Percuma, nggak bakal selesai, pasti stuck. Mending hangout sama teman-teman lah. Boleh nggak? Boleh. Tetapi ingat, ada waktunya. Teman-teman harus punya manajemen waktunya. Kapan teman-teman hangout, kapan teman-teman mengerjakan skripsi, itu penting. Ya. Jadi kuncinya jangan males. Pokoknya kalau males tuh udah percuma deh. Kesalip sama yang lain gitu ya. Dan yang terakhir ya, untuk menambahkan aja nih, ketika ada revisian, ketika mahasiswa bimbingan, misalkan siang hari, diberi catatan tuh sama dosennya, banyak banget gitu ya, kita sampai geleng-geleng kepala gitu ya, pusing gitu ya, bahkan enek sama dosennya. Nggak apa-apa, nikmatin aja. Nah setelah itu pulang ke rumah boleh tuh refreshing sejenak, istirahat sejenak. Malamnya kalau bisa langsung buka laptop, kerjakan skripsinya, kerjakan revisiannya. Karena apa? Kalau kita menunda 2 hari bahkan 1 minggu dari masa revisi bimbingan yang siang tadi, teman-teman pasti akan lupa detail-detailnya dalam revisian. Apa saja yang harus dirubah, apa saja yang harus ditambahkan, apa saja yang harus dikurangi. Tapi kalau teman-teman istirahat sejenak, ya maksimal besok harinya kalau udah fresh, langsung buka laptop, kerjakan saat itu juga. Saya yakin semangatnya masih ada, ingatan dalam bimbingan revisinya pun masih ada gitu. Nah, besoknya lagi atau sorenya lagi, teman-teman boleh menghubungi dosennya. Boleh menghubungi dosen pembimbingnya lagi. Itu saya yakin, saya sebagai dosen kalau ada mahasiswa yang seperti itu, saya apresiasi. Saya pasti akan istilahnya membekas nama mahasiswa tersebut. Karena loh, ini kan kemarin baru bimbingan, kok baru 2 hari sudah revisi lagi. Artinya dalam hal ini, mahasiswa tersebut niat untuk bisa lulus tepat waktu, untuk bisa segera menyelesaikan skripsi. Gitu ya. Oke, cukup singkat saja ya. Karena ini baru awal juga setelah sekian lama nggak syuting, jadi agak ngos-ngosan juga ya. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.